Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini pujian kami Yesus. Kami mau datang bawa semuanya kepadamu. Berdiri, mari kita datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan, bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Bapakku datang dan ya Tuhan, kami berserah kepadamu Yesus. Ku katakan Kau yang berkuasa dalam setia, Kau cahaya
suaramu, katakan dengan segenap hatimu. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan dengan segenap hatimu. Kesesakan Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita, damai sejahtera kepada setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami ingin terus memuji Engkau, kami ingin terus menyembah Engkau, kami ingin terus memberikan yang terbaik yang kami bisa berikan untuk-Mu saja Bapa. Hati kami, hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Dan saat ini semuanya yang siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi, mari semuanya katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Lebih kencang lagi. Ya, berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam Tuhan kita temukan sukacita kita. Amin. Haleluya. Dunia takkan sanggup
Engkau ada mendampingi setiap langkah kami Tuhan, tanpa terkecuali. Haleluya. Engkau ada mendampingi. Ya amin Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah memutuskan, ku punya rancangan yang semuanya katakan bersama-sama. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan. Katakan haleluya. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan, bagi Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Dia sumber sukacita, hanya Dia sumber damai sejahtera kita. Haleluya. Bagi Allah, dulu, sekarang, dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Ini pujian kami Tuhan, pujianku dan sorak kegiranganku, kagum akan kebesaran. Katakan sukacitamu, sukacitamu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacitamu, sukacitamu ku menari bagimu, dan
silakan untuk kembali duduk dan mari kita persiapkan hati kita. Mari kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan kita dapat jalani setiap persoalan, setiap kehidupan kita. Bersama-sama kita katakan dengan segenap hati kita, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkau kekuatanku, Engkaulah kuatku yang menopang
Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pendampingan-Mu, dan pegangan tangan-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh kembali berada di rumah Tuhan pada saat ini, beribadah kepadamu dan melayani Engkau. Berkati Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu, urapilah kami dengan urapan yang baru, dan berkatilah peralatan yang dipakai supaya tidak terganggu oleh apapun juga, dan dapat Tuhan menampilkan firman Tuhan pada saat ini bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Segala gangguan-gangguan yang ada kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami hancurkan dalam kuasa-Nya. Dan biar Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan urapi telinga hati kami, dan urapi hamba-Mu dengan pertolongan-Mu, dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati pemberitaan firman pada saat ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan siap diberkati oleh firman-Mu. Dan kita yang percaya akan berkat Tuhan pagi ini berkata dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar dari kitab Filipi tentang teladan iman Rasul Paulus. Ya, kitab Filipi ini unik, saudara. Karena ini surat yang salah satu yang paling pendek, hanya 4 pasal. Ya, jadi hanya 4 pasal, tapi surat yang paling penuh dengan sukacita. Padahal Rasul Paulus menulis surat Filipi ini bukan waktu keadaan sedang menyenangkan, sedang jalan-jalan, atau sedang tur ke tempat-tempat yang indah. Waktu menulis surat ini, Rasul Paulus itu ada di penjara. Ya, bahkan dia itu bukan cuma di penjara, didera, dipukul dengan cambuk, dengan semeti, dipukuli dengan alat pemukul. Setelah badannya remuk, ya dia diikat dengan tali tangannya, terus kakinya dipasung, terus dimasukkan dalam sel penjara yang ketat security-nya, maksimum security, penjara yang maksimum security. Dan di sana dia dibiarkan tergeletak, ya, dengan tangan terikat dan kaki dipasung, mungkin ya maksudnya supaya mati sendiri di situ. Tetapi anehnya surat yang ditulis dari penjara itu tidak pernah menampakkan kesedihan, kekecewaan. Dia tidak berkata, tolong doakan aku, tolong aku dikunjungi, dibesuk, ya. Kalau orang susah kan kepingin ini ada yang nilai, ada yang besuk, ada yang mendoakan, ya. Itu kan lazim, umumnya begitu. Tapi anehnya surat yang salah satu yang singkat itu penuh dengan sukacita. Ini yang aneh. Digebuki, dipukuli, didera, dianiaya, diikat, dipasung, tapi tidak mengeluh, tidak ngomel, atau tidak minta doa, minta dibesuk, minta dibawakan makanan atau dibawakan oleh-oleh gitu, tidak. Bahkan
di situ dia menulis surat yang penuh dengan sukacita. Nah, saya akan awali beberapa ayat di kitab Filipi yang mengungkapkan sukacitanya itu ya. Nah, itu Filipi 1, Filipi 2, Filipi 3 dan Filipi 4, beberapa ayat yang menuliskan tentang sukacitanya. Kita akan baca satu persatu dari Filipi pasal 1 ayat 4, 18 dan 25. Ayat 4. Ya, ini kita akan menemukan sukacita. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat 4 dari Filipi 1, 1, 2, 3. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan apa? Sukacita. Ya, ini satu kata sukacita. Jadi di penjara dia tidak minta didoakan, bahkan dia berkata, tiap kali aku berdoa untuk kamu semua, malah dia mendoakan jemaat, mendoakan teman-temannya, mendoakan saudara-saudaranya. Ya, dan aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini tidak dengan keluhan, tidak dengan kesedihan, duka cita karena di penjara, dipukuli, didera, dianiaya, tapi selalu berdoa dengan sukacita. Ini satu sukacita ya. Kita baca lagi, kita cari kata sukacita. Ayat berikutnya, ayat 25. Mari baca bersama. Filipi ayat 18, klik kelewatan 1. Ya saudaraku, saya banyak serangan menulis khotbah ini karena ketika khotbah sudah selesai itu saya mau save, ya, simpan supaya tidak hilang. Tapi tidak tahu bagaimana, ya, mungkin sudah agak hang atau komputernya saya atau sayanya yang hang. Waktu nyimpen datanya itu malah menghapus, ya, menghapus data itu dan mengganti dengan satu ayat. Jadi sudah selesai tinggal satu ayat. Ya, waktu saya menulis ayat itu maksud saya mau di-save, malah diganti. Khotbah yang sudah jadi itu diganti dengan sebuah ayat. Jadi blank, hilang semua. Satu khotbah hilang semua. Ya. Jadi saya harus buat khotbah baru. Ya, agak tergesa-gesa sampai ini ayat 18. Bisa tolong ditayangkan Filipi 1 ayat yang keberapa tadi? 18. Oh lah ini. Oh, Filipi 1, bukan Filipi 2. Filipi 1 ayat 18. Jadi bahan khotbah yang pertama itu hilang. Nah ini, ya, kita baca bersama-sama Filipi 1:18, 1, 2, 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, 1, dan aku akan tetap bersukacita. Ya, ada dua kata sini. Jadi kalau di ayat yang keempat 1 kali, di sini ada 2, 1 tambah 2, jadi 3 kali ya kata sukacita. Terus yang ketiga, dah kembalikan.
Sekarang ayat 25, ya ini. Ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Satu lagi, jadi empat kali itu. Saya kurung di belakangnya, di bawah 4 kali kata sukacita dari pasal 1 ya. Ayat pasal 1 ayat 10, 18 dan 25, 3 ayat itu mendapatkan 4 kali kata sukacita. Sekarang kita pindah pasal 2 ayat 25 ya. Kita baca bersama-sama lagi, 1, 2, 3. Pasal 2 ayat 2. Kok ayat 25 dulu? Ya. Kita baca. Dan lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama. 1 kali kata sukacita, pasal 5, 5 kali ya. Tadi pasal 1 4 kali, ini pasal pasal 2 sekarang. Ayat 2, 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, tambah 1, sukacita jadi 6 kali sukacita. Terus setelah pasal 2 ayat 2, ayat 17, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Sekali lagi, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 2 kali kata sukacita. Jadi tadi 6, sekarang 7 dan 8 kali ya sukacita. Terus pasal 2 masih ada ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Bersukacitalah dengan aku. 2 kali lagi. Tadi 8, sekarang 9 dan 10 kali ya. 9 kali, 10 kali kata sukacita dari pasal 1 sampai pasal 2 ayat 18. 10 kali sukacita sudah dituliskan. Berikutnya pasal 2 ayat 28. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Ini dia yang dimaksudkan Timotius. Supaya bila aku melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang dukacitaku. Ya, ini tambah 1, 10 jadi 11 kali kata sukacita. Ayat 29, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Tambah 1 lagi, 11 tambah 1, 12 kali sukacita. Dari pasal 1 sampai pasal 2 ayat 29. Sekarang kita pindah pasal 3 ayat 1a. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Tambah 1 lagi, 12 jadi 13 kali kata sukacita. Ya, ini kelihatannya cuma 1 pasal 3. Ya, pasal 4 ayat 1 kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku
Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Tambah 1, jadi 14 kali kata sukacita yang sudah kita temukan sampai pasal 4 ayat 1. Terus berikutnya pasal 4 ayat 4, ini ayat emas kita di kitab Filipi. Mari kita baca dengan keras ayat emas kita. Filipi 4 ayat 4, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ya, ini sudah digubah menjadi lagu Rejoice in the Lord Always. Ya, nanti akan kita coba nyanyikan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya. Pasal 4 ayat 4, apakah masih ada? Pasal 4 ayat 10. Kita baca 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang ada selalu perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Tambah 1 lagi, menjadi 16. Tadi 15, sekarang 16, ya. Jadi dari 4 pasal ini paling tidak ada 16 kali kata sukacita. Sekali lagi ini tidak ditulis oleh orang yang sedang seneng-seneng jalan-jalan, liburan, atau ya sedang pergi keluar kota atau keluar negeri menikmati keindahan pemandangan di sana. Tapi orang yang sedang dipenjara, diikat, dipasung, didera, dianiaya, ya. Jadi luar biasa. Pertanyaannya, mengapa ya kok bisa begitu? Orang yang sedang menderita kok hidupnya penuh sukacita. Orang yang sedang dianiaya, sedang diikat, sedang dipasung, kok hidupnya penuh sukacita. Bahkan kita lihat di tengah malam, ya mungkin kalau istilahnya orang Jawa itu sedang ngabu-ngabui, ya. Habis dipukuli badannya sakit semua. Bekas luka-luka atau bekas pukulannya sedang ngabu-ngabui. Tapi tidak berdukacita, mengeluh atau mengomel, atau bersungut-sungut, atau mungkin protes, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan kok dapatnya pukulan, melayani Tuhan kok dapatnya penderitaan, katanya diberkati Tuhan, kalau melayani kok dapatnya deraan dan cercaan seperti ini. Tidak, ya, dia mengucap syukur. Ya, ayat 4 ini, ya. Pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bisa tolong musik pemuji menyanyikan lagu ini? Ya, bisa. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan. Bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan. Sukacita, bersuka dalam Tuhan. Sukacita, bersuka dalam Tuhan. Bersuka
bersuka dalam Tuhan, suka cita, bersuka dalam Tuhan, suka cita, bersuka dalam Tuhan. Ya. Nah, apa alasan Rasul Paulus kenapa dia bisa bersukacita, ya? Dan kenapa kita juga harusnya bisa bersukacita dalam segala hal yang kita hadapi? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Pasal 4 ayat 5. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini ayat 5, kita baca bersama, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Kita tahu kalau kedatangan Tuhan sudah dekat, artinya perkara dunia yang fana ini tidak akan berarti lagi. Ya, kehilangan kita atau penderitaan kita di dunia yang fana, kalau Tuhan datang itu sudah tidak berarti lagi. Harta kita sudah tidak berarti lagi, pabrik kita sudah tidak berarti lagi, pekerjaan dan usaha kita sudah tidak akan berarti lagi. Kalau Tuhan datang, semuanya akan kita tinggalkan untuk pulang bersama Tuhan ke dalam rumah Bapa di surga. Jadi kalau Tuhan sudah dekat, itu artinya jangan menaruhkan hati kita pada barang-barang fana yang ada di dunia ini, pada kehidupan yang fana yang ada di dunia ini. Tapi mari kita mendekat kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat, kita siapkan hati kita untuk tinggal bersama Tuhan dalam kerajaan surga, untuk tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan dan keabadian. Ya, karena apa, saudaraku? Kalau Tuhan sudah dekat, artinya kita harus siap menyambut kedatangannya dan melupakan barang-barang fana yang ada di dunia ini, saudaraku. Itu yang pertama. Kalau fokus kita pada dunia ini, kita sedih, kita susah, kita menderita. Tapi kalau fokus kita pada kerajaan yang kekal, maka kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dan melupakan harta benda fana dan harta milik fana yang ada di dunia ini, untuk masuk dalam kekekalan yang abadi, kebahagiaan yang kekal yang ada di dalam kerajaan surga. Itulah alasan pertama Paulus bersukacita. Walaupun ada di penjara, dia tahu kalau Tuhan datang, dia tidak akan lagi di penjara, dia tidak akan lagi disesah, didera, dianiaya, tapi dia akan bebas dan berbahagia bersama Tuhannya dan Allahnya yang dia layani dengan setia. Yaitu yang pertama. Yang kedua, jangan khawatir, kata firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jangan khawatir. Kita baca bersama, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau kita melihat keadaan dunia, kita khawatir. Di mana-mana gunung meletus, di mana-mana banjir terjadi, di mana-mana ancaman perang, di mana-mana orang khawatir tentang perang dunia ketiga, di mana akan ada senjata nuklir yang berseliweran di angkasa dan siap membunuh ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang terkena senjata nuklir itu. Bagaimana supaya tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, yang menarik di sini adalah kata keinginanmu. Nyatakan segala hal keinginanmu. Ya, karena apa? Karena seringkali saya dengar hamba Tuhan, kalau berdoa jangan minta keinginanmu, tapi minta kebutuhanmu. Pernah dengar, saudaraku? Kalau minta keinginan, Tuhan tidak dengar. Tapi kalau minta kebutuhan, itu Tuhan dengar. Tapi waktu saya baca ini, Tuhan tidak suruh kita minta kebutuhan. Nyatakan segala keinginanmu, bukan segala kebutuhanmu. Ya, saudara perhatikan. Mintalah segala keinginanmu, nyatakan kepada Allah dalam segala hal keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Kepada Allah dengan apa? Doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Bagaimana supaya kita bisa mendapat keinginan kita? 3 hal: doa, permohonan, ucapan syukur. Itu yang membuat keinginan kita didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Doa, permohonan, ucapan syukur. Ya, kita semua tahu doa mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Ya, tadi kalau kita ingat Rasul Paulus di penjara di Filipi, itu dia menderita sekali. Mungkin kalau ada tulisan ini di Kisah Rasul 16:22 saya bacakan, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ya, pakaian Paulus, Silas dan teman-temannya dikoyakkan, ditelanjangi mereka itu. Lalu mereka mendera itu menganiaya. Ya, ditelanjangi, dianiaya. Kemudian 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkannya untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, dijaga dengan security, keamanan yang maksimal, maksimum security. Ya, ini penjara kelas tinggi, penjara keamanan tinggi. Diperintahkan kepala penjara diwanti-wanti, ya, jangan sampai lolos, jangan sampai hilang. Akan tetapi terjadilah 25 dulu ya, 23, 24. Bisa ditayangkan ayat 24, Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 24. Ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, jadi dimasukkan sel dengan maksimum security, pengawasan keamanan yang ketat, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kembali ke tayangannya. Nah, oh ini ada ternyata 23. Ya. Dan ketika ayat 25 ada, kalau ditayangkan ayat 25, Kisah Rasul 16 ayat 25.
Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan di tengah-tengah keadaan yang menderita itu, Paulus menyanyi, memuji Tuhan. Tengah malam berdoa, Paulus dan Silas. Dan nyanyinya tidak pelan, nyanyinya keras. Sampai semua orang hukuman mendengar dia, sampai seluruh penjara mendengar suara mereka. Ya, jadi mereka menyanyi keras-keras tengah malam. Padahal tadi saya katakan tubuh mereka itu sedang ngabu-ngabui ya. Setelah dipukul, didera, dianiaya, diikat tangannya, kakinya dipasung. Tengah malam tidak gereng-gereng, tidak aduh-aduh. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, tidak tahu lagunya apa, tidak dituliskan. Tapi mungkin lagu tadi yang kita nyanyikan. Bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Dan apa yang terjadi ketika mereka menyanyi? Akan tetapi terjadilah setelah mereka menyanyi memuji Tuhan tengah malam, gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Setelah memuji Tuhan di tengah malam, maka mujizat terjadi. Itu intinya. Mujizat terjadi, Tuhan mendatangkan gempa bumi yang hebat sehingga penjara, sendi-sendi penjara goyah dan belenggu mereka terlepas semua. Mereka dibebaskan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan pernah melakukan kuasa Tuhan melalui doa ya. Jika anak-anak Tuhan berdoa, maka mujizat Allah terjadi dengan heran dalam hidup mereka. Ketika Paulus dan Silas menyanyi tengah malam di penjara, memuji Tuhan, maka Tuhan mengirim gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara menjadi goyah, terbukalah semua pintu dan belenggu-belenggu mereka semuanya terlepas. Tuhan membebaskan mereka dengan cara yang aneh dan luar biasa, yaitu dengan mendatangkan gempa bumi di tengah-tengah mereka. Ini peristiwa yang luar biasa ya, saudara. Kalau doa itu akan mendatangkan mujizat Tuhan, kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Ketika kita berdoa, maka mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Saya ingin menarik perhatian kepada seorang pendeta yang beberapa kali membangkitkan orang mati. Ini ditulis dalam buku yang berjudul 10 Jenderal Allah. Ya, disebutkan ada orang yang kalau dalam ketentaraan itu disebut jenderal ya. Punya pangkat yang tinggi, jenderal-jenderal Allah. Salah satunya adalah pendeta ya, agak sulit nulisnya, agak sulit bacanya. Reverend Smith Wigglesworth. Ya, Reverend Smith Wigglesworth ini
bukan lulusan teologi. Dia lulusan tukang ledeng. Tapi suatu hari di kotanya itu terjadi wabah sampar. Sehingga banyak orang meninggal dunia karena wabah sampar itu. Ya, istilahnya esok loro, sore mati. Esok mati, sore loro, esok mati. Esok loro, sore mati. Nah, dalam hatinya Bapak Pendeta Smith Wigglesworth ini tidak terima dengan orang-orang yang mati. Dia berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang muda yang mati, ada orang tua juga, dibangkitkan. Dan dia berdoa kepada Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Ternyata betul, orang mati itu bangkit. Dan tidak hanya satu orang, beberapa orang didoakan bangkit. Tidak semua mati bangkit, tapi beberapa orang yang mati itu bangkit. Nah, itulah kuasa doa. Jadi Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Saya percaya bila Tuhan kehendaki sampai sekarang pun Dia bisa membangkitkan orang mati, apalagi menyembuhkan penyakit. Ya, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan segala penyakit dan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Jadi mari kita tetap percaya kuasa doa yang heran dalam kehidupan kita. Nah, doanya seperti apa Bapak Pendeta Smith Wigglesworth ini? Dia bilang begini, saudara. I never pray longer than half an hour. Aku tidak pernah berdoa lebih dari setengah jam. But I never let half an hour pass without prayer. Tetapi aku tidak pernah membiarkan setengah jam lewat tanpa doa. Ya, sering kita mendengarkan pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan, doanya sehari 5 jam, ya, doanya sehari 10 jam. Ya, baik, ya, tidak salah, itu tidak salah, sesuai dengan panggilannya. Tapi Bapak Pendeta Smith Wigglesworth ini bersaksi, dia tidak pernah berdoa lebih dari setengah jam. Jadi paling lama dia doa setengah jam. Tetapi I never let half an hour pass without prayer. Aku tidak pernah melewatkan setengah jam tanpa doa. Jadi tidak pernah lewat waktu itu lebih dari setengah jam dan dia tidak berdoa. Jadi dia doa setengah jam, berhenti, belum setengah jam dia doa lagi, belum setengah jam berhenti, ya, karena doanya paling panjang setengah jam. Tapi waktu dia tidak berdoa itu tidak lebih dari setengah jam. Sebelum setengah jam dia doa lagi. Belum setengah jam berhenti doa, mungkin istirahat atau baca Alkitab, tapi belum setengah jam dia doa lagi. Jadi interval doanya itu setengah jam, setengah jam. Setengah jam doa, setengah jam berhenti, setengah jam doa lagi, berhenti lagi, doa lagi, terus. Jadi saya tidak pernah berdoa lebih dari setengah jam. Tetapi saya tidak pernah melewatkan setengah jam tanpa doa. Itu doanya Smith Wigglesworth. Jadi dia, pendeta ini tidak pernah doa 2 jam, 5 jam, enggak. Setengah jam, paling banter. Tapi dia berhentinya tidak lebih dari setengah jam, sudah doa lagi. Dan Tuhan memakai dia luar biasa sebagai salah satu jenderalnya Allah. Ya, saya
percaya ada kuasa doa yang luar biasa. Bapak Ibu, ya, jangan pernah meremehkan doa. Kalau saudara suka berdoa, teruskan, ya. Dan lihatlah banyak mujizat terjadi dalam hidup saudara. Walaupun mungkin saya berkata saya tidak pernah doa 3 jam, 5 jam, Pak. Ya enggak apa-apa. Mungkin doanya setengah jam, nanti belum setengah jam doa lagi, ya ini Pak Smith ini, Wigglesworth, ya. Doanya seperti itu. Tidak pernah lebih dari setengah jam, tapi tidak pernah melewatkan setengah jam tanpa doa. Setengah jam doa, belum setengah jam doa lagi, belum setengah jam doa lagi. Terus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar membawa perpuluhan kepada Tuhan. 1 bulan Tuhan telah memberkati kita dan kita mau belajar taat kepada firman-Nya. Perpuluhan adalah bentuk ketaatan kita terhadap janji Tuhan. Dan kalau taat, itu mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kepada orang yang taat, Tuhan akan buka pintu langit, pintu mujizat, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan. Taat itu akan mendatangkan kelimpahan. Tuhan akan buka pintu-pintu langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Oh ini ayat 20-nya melompat ke belakang. Ya, demikianlah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan saat ini. Dan mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita menyanyi dulu. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Dan pemusik, pemuji dapat membantu kita untuk menyanyikan pujian ini. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan. Bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan. Suka bersuka dalam Tuhan, suka cita bersuka dalam Tuhan. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice. Bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan. Bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan. Suka
bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan, bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan, sukacita, bersuka dalam Tuhan, sukacita, bersuka dalam Tuhan, bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan, bersukacita selalu, bersuka dalam Tuhan, sukacita, bersuka dalam Tuhan, sukacita, bersuka dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sukacita besar yang Kau karuniakan dalam hati kami, terutama saat hidup kami susah seperti ada dalam penjara. Jangan biarkan hati kami sedih dan terpuruk Tuhan, dan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya harapan. Tetapi Engkau harapan kami, dan Engkau akan datang, sudah dekat waktunya. Tuhan, beri kami bersyukur Tuhan dalam doa, permohonan kami. Bukan hanya yang kami butuhkan Engkau sediakan, tapi juga hal-hal yang menjadi keinginan dan impian. Bila sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, keinginan kami Engkau kabulkan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga siapkan hati kami untuk membawa perpuluhan kami kepada Tuhan. Kami tahu segala berkat di masa ekonomi sulit ini adalah berkat Tuhan. Segala yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan beri kami mengembalikan perpuluhan dengan hati yang bersyukur dan percaya Engkau yang buka jalan dalam usaha pekerjaan kami dan mata pencarian kami boleh makin maju, makin sukses dan makin berhasil, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Terima kasih, berkati firman-Mu supaya di tengah masa sulit kami dapat bersukacita. Dan bila tiba saatnya Engkau datang kembali, kami tidak tertinggal, tapi mengalami parose, mengalami rapture, pengangkatan Tuhan, untuk masuk dalam firdaus kerajaan-Mu, dalam kehidupan yang kekal dan abadi bersama Tuhan. Terima kasih bila semua yang ada di dunia ini sia-sia, maka yang ada dalam kerajaan-Mu itu adalah kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan dan mohonkan meteraikan firman-Mu di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita apakah ada saudara-saudara yang ingin didoakan? Mungkin saudara sedang menghadapi problema dan masalah dalam hidup ini, baik dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, atau dalam hal yang lain. Kalau ada Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, mari angkat tanganmu ke atas dan saya ingin doakan saudara. Doa orang benar besar kuasanya, doa mendatangkan mukjizat dan pertolongan Tuhan yang heran. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan semuanya mungkin dan semuanya dapat terjadi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lihat semua saudara-saudara kami yang mengangkat tangan, karena mereka ingin menyeru nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang heran. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau buka jalan dalam setiap masalah yang mereka hadapi, baik dalam keluarganya, dalam ekonominya, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, apapun yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, berikan roh sukacita.
Tuhan, supaya dalam doa pengharapan ilahi terjadi dan sukacita besar memenuhi hati saudara-saudara kami. Ya, nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan dan Engkau disanjung tinggi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Kita yang percaya doa-doa kita diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi ibadah GBI Semarang Indah sepekan ke depan, saya mengajak untuk Bapak Ibu dapat kembali untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mendeklarasikan perkataan iman kita di tahun ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis atau tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk informasi yang pertama, untuk ibadah onsite kita di minggu depan, tanggal 10 November 2024, akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayatno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Untuk anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 adalah sebesar Rp65.850.000. Persembahan yang telah diterima adalah sebesar Rp13.905. Dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp51.945.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut, dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan. Selanjutnya, untuk mendukung pendanaan acara Natal dan memeriahkan ibadah ucapan syukur Tahun Baru, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur Tahun Baru, yaitu tanggal 1 Januari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi, dapat memesan kaos yang akan kami sediakan tersebut. Contoh dan ukuran kaos dapat dilihat di meja pemesanan. Dengan harga kaos per kerah adalah Rp100.000 per pieces. Pre-order pemesanan kaos akan kami tutup pada tanggal 1 Desember 2024.
Adapun penawaran yang kami berikan ini bersifat tidak wajib, dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki atau memakai kaos tersebut, Bapak Ibu dapat tetap bisa hadir dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk panitia Natal juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau dari salah satu dari panitia Natal. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali, dan nanti Pendeta Madya Samuel Prayatno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan dalam kehidupan kami, yang memberikan kami satu pengharapan, kekuatan yang baru, dan sukacita yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mengamini kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan firman-Mu itu menjadi nyata atas kehidupan kami semua. Bapak yang dikasih Tuhan, pada akhir pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, ulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Sukacita